Marusuripati. Jadi saya akan jadi trainernya di sini. Ya tadinya kami punya tim trainer ya, ada 5 orang. Cuman karena wabah begini, 3 orang terpaksa tidak lanjut ya. Jadi kami tinggal dua orang trainer ya di Indo Training. Oke, baik. Kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas materi dasar-dasar K3 dan dasar-dasar lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai HSE Officer Development Program. Jadi, HSE Officer Development Program ini dimulai di Indo Training pada November 2013. Ya, jadi sudah lebih kurang hampir 7 tahun. Waktu itu ada 4 orang peserta ya, angkatan pertama ini. Dan kemudian ya, kami jalan ya. Jadi sekarang rata-rata 4 orang itu sudah ada yang sudah pengalaman ya di batubara dia ikut. Terus ada yang memang belum bekerja waktu itu dan sekarang mereka rata-rata sudah jadi HSE officer di perusahaan-perusahaan ya kebanyakan di pertambangan. Lalu kemudian ini kami jalankan setiap 3 bulan ya, tiap 3 bulan. Sehingga sampai akhirnya angkatan kira-kira angkatan ke-17 atau 18. Itu mulai agak jarang, tapi satu orang pun pernah satu orang ya kami tetap jalan ya. Dan sekarang ini angkatan ke-20, 21 kalau nggak salah. Jadi yang terakhir itu kira-kira setengah tahun yang lalu. Nah, semenjak wabah ini, jadi akhirnya kami full menjalankannya lewat online. Dan untuk online, pernah ada juga yang lewat online ya, itu beberapa tahun lalu. Dan sekarang untuk semenjak wabah ini angkatan yang pertama untuk online. Nah, latar belakangnya adalah kami melihat bahwa adanya kebutuhan dari perusahaan untuk mempekerjakan seorang safety officer ya. Safety officer yang memiliki pengetahuan ya, di bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan juga lingkungan hidup. Jadi di sini kita akan bahas tidak hanya K3, tapi juga lingkungan hidup. Dan konsepnya ya, waktu itu kami buat HSE Officer Development Program ini, jadi dalam 9 hari, itu peserta akan mendapatkan 28 materi. Jadi 9 hari, 28 materi. Ya memang jadi ngebut ya. Sehari rata-rata 4 materi. Jadi sebenarnya saya lihat ya, materi-materi yang diberikan itu dari seorang instruktur, itu kalau di pelatihan tatap muka, itu materinya sebenarnya bisa diselesaikan hanya sejam 2 jam. Ya. Tapi kan karena jatahnya seharian, jadi akhirnya ya kebanyakan diskusi aja ya, diskusi hal-hal lain, lalu cerita-cerita pengalaman. Ya, jadi seperti untuk menghabiskan waktu aja ya, seperti untuk menghabiskan waktu, killing the time ya, karena jatah pelatihannya 8 jam. Jadi menurut saya nggak begitu efektif ya. Nah, saya buat konsep untuk HSE Officer ini,
Jadi waktunya benar-benar dipadatkan, kita hanya bahas materi-materi inti, dan kemudian materi diberikan, lalu nanti peserta akan belajar sendiri. Jadi ada belajar mandiri yang cukup besar ya dari peserta. Nah, bagi peserta-peserta yang komitmen ya, yang benar-benar belajar, itulah mereka yang akan berhasil. Bagi peserta-peserta yang kurang komitmen ya, dan tidak mau berusaha, ya kebanyakan sih mereka nggak berhasil. Jadi konsepnya ini, setelah selesai pelatihan, kami akan tugaskan mereka untuk membuat makalah. Makalah, dan kemudian ringkasan, handout, dan tugas studi kasus. Nah, cuman sekarang konsepnya saya rubah karena kebanyakan sebagian peserta itu mereka nggak pernah ngerjain tugasnya. Jadi ada beberapa peserta sampai sekarang mereka nggak dikeluarkan sertifikat ya. Karena kami bilang kami bukannya jual sertifikat. Jadi kalau mereka nggak ngerjain tugas, ya mereka nggak akan di-isu atau dikeluarkan sertifikat. Nah, sebenarnya maksudnya disuruh buat tugas itu lagi, kembali ya, mereka itu mempelajari lagi, sehingga mereka benar-benar paham gitu. Karena sebenarnya yang namanya kompetensi itu, ya, seseorang dikatakan kompeten itu kan ada tiga ya, knowledge, skill, dan attitude. Kalau attitude ya sikap itu bisa dilatih ya, bisa dibiasakan. Nah, knowledge dan skill ini adalah sebenarnya sesuatu yang diulang-ulang. Saya sudah sering ngikutin training ya. Pada saat pelatihan, saya memahami semua materi. Tapi begitu saya nggak ulang-ulangi lagi, itu semuanya lenyap menguap dari dalam otak saya. Jadi, pelatihan itu hanya diberikan ya, supaya kita memahami. Setelah itu kita sendirilah yang kemudian mengulang-ulang. Nah, untuk skill, itu penerapan yang diulang-ulang. Ya, setelah kita mendapat knowledge-nya, kita terapkan dalam pekerjaan kita, ulangi-ulangi jadi suatu hal yang rutin tiap hari, itu lama-lama jadi skill. Jadi, untuk pelatihan itu sebenarnya hanya cukup ya. Cukup sebentar aja. Nggak perlu wasting time terlalu banyak waktu gitu. Nah, jadi setelah peserta paham, dia tugasnya adalah mengulang-ulang. Itulah yang akan menjadi kompetensi knowledge-nya. Dan kemudian setelah dia mengulang-ulang, dia terapkan dalam pekerjaan dia ya. Lalu diterapkan ya tiap hari dilakukan dalam penerapan, itulah yang jadi nanti skill-nya. Jadi pembelajaran di dalam suatu tempat pelatihan itu nggak perlu butuh banyak waktu. Kalau peserta sudah ngerti, oke sudah. Ya mungkin kita lihat tidak semua peserta daya tangkapnya sama. Ya. Ada yang ada yang kurang, ada yang cepat. Nah makanya kami buka suatu pintu untuk silakan kalau masih ada yang kurang ngerti ini. Nah kalau peserta dia belum ngerti dan tidak mau bertanya, ya itu salah dia sendiri. Ya. Seorang HSE officer itu harus penuh inisiatif. Kalau bertanya aja dia males atau takut atau segan, gimana dia jadi HSE officer? Nah, prinsip kami seperti itu aja. Jadi, kami berikan dalam waktu yang terbatas, ya. Kami anggap sama rata dulu ya, semua daya tangkap dari peserta. Lalu nanti, peserta yang kurang mengerti itu akan bertanya, dan kami siap untuk memberikan penjelasan lanjutan. Tapi kalau dia nggak bertanya, walaupun padahal dia belum mengerti, ya itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Karena di sini, HSE officer itu harus punya keberanian, ya, proaktif.
Ini nggak mungkin bisa jadi IC officer kalau dia tidak proaktif. Dan ini yang terjadi ya dari beberapa peserta kami, ada yang akhirnya ya ya tidak begitu berhasil dalam karirnya sebagai IC officer karena memang pasif. Dan saya melihat ada beberapa orang juga alumni dari IC officer Indo Training seperti ini. Dan saya sudah ingatkan dia ya, tapi ya karena memang sudah menjadi habitnya ya susah. Jadi habit inilah yang harus perlu kita kalahkan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, karena dalam dunia kerja nanti akan terbawa-bawa ya. Jadi dari sini sebenarnya kami sudah melatih para calon IC officer ini untuk mereka melatih dirinya sendiri. Membiasakan dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja itu kita perlu proaktif ya. Orang yang tidak proaktif itu kemungkinan ya dapat menyebabkan terjadinya insiden ya. Dan ini masalah. Dia sebagai IC officer dan dia juga menjadi sumber bahaya ya. Jadi di sini juga makanya perlu dilatih attitude-nya ya. Unsur ketiga dari kompetensi, attitude, sikap kerjanya ya. Jadi IC officer itu harus orang yang berani ya, proaktif, siap bekerja sesuai dengan regulasi dan description-nya. Itulah seorang IC officer. Kalau mereka malas bertanya, ya bagaimana mungkin mereka akan bisa proaktif. Gitu. Ya, itu sedikit histori dan latar belakang daripada program IC Officer Development Program. Dan konsepnya tadi adalah kami memberikan materi ya, inti-inti poin-poinnya, dan kemudian kami memberikan materi lengkap. Dan biasanya kami berikan dalam bentuk flash disk. Jadi sebenarnya materi yang saya kasih kemarin juga itu belum lengkap. Jadi ada banyak video atau apa yang belum diikutsertakan ya. Nah, ya keterbatasan kalau memang ini. Cuman kalau dalam kelas kami sudah siapkan flash disk ya. Jadi isi materinya itu bisa mungkin hampir 8 GB. Jadi semuanya nanti lengkap. Jadi untuk materi-materi sisa nanti kita akan coba atur gimana, apakah kita akan kirim juga dalam bentuk flash disk atau gimana. Dan nah, ini materi kami berikan ya, jadi nanti sampai ada 30 materi ya. 30 materi, dan setelah itu ada sedikit simulasi ya. Jadi kalau di pelatihan tatap muka ya semacam prakteknya lah mereka melakukan. Nah mungkin di sini karena online kita akan dalam bentuk simulasi video, lalu nanti para peserta akan berusaha menjabarkannya ya. Lalu nanti ada praktek kerja. Nah, untuk praktek kerja ini opsional sih. Jadi kami lagi mikirin juga bagaimana caranya untuk praktek kerja secara virtual. Soalnya dalam kondisi wabah ini nggak memungkinkan ya, karena ya bahaya daripada penularan virus corona ini. Jadi kami sedang mungkin bagaimana konsep mungkin praktek kerja untuk virtualnya. Nah, jadi tujuan simulasi dan kemudian praktek kerja itu adalah bagaimana knowledge-nya yang sudah didapat oleh peserta IC officer ini dapat diterapkan ya dalam dunia kerja nyata, nah gitu. Sehingga mereka benar-benar siap pada waktu mereka bekerja nanti. Ya, itu sedikit pendahuluan. Cuman untuk saat ini mungkin kami rubah sedikit konsepnya. Jadi nanti kami akan memberikan pada ujiannya itu ya, ujian tulis bisa dikerjakan tempat masing-masing. Nah nanti
Tapi yang mendapatkan nilai di atas 90, itu kami anggap sudah kompeten. Ya. Nah, kalau mereka dapat nilai 60 sampai 89, itu nanti ada tugas. Ada tugas, dan kalau di bawah nilai 60, ya mungkin sebenarnya itu nggak lulus ya, tapi mereka ya kami berikan tugas yang lebih banyak lagi. Nah, kalau tugasnya itu juga kurang memuaskan, kami akan melakukan pengetesan wawancara online. Wawancara online, dari situ kami bisa putuskan apakah yang bersangkutan ini bisa lulus atau enggak. Jadi, untuk programnya diharapkan sedikit serius ya, harus dipelajari juga ya, belajar mandiri, sehingga kami tidak ingin ya lulusan-lulusan kami ini memberikan citra buruk gitu loh. Saya tanya alumni mana, alumni Indo Training, loh. Kok hanya segini aja gitu kemampuannya kan. Nah. Ya, itu sedikit mengenai latar belakang HSC Officer Development Program. Sekarang kita masuk ke materi dasar-dasar K3, nanti dilanjut dengan dasar-dasar lingkungan. Jadi sebenarnya saya nggak perlu share screen, cuman saya akan sedikit buka mengenai presentasi PowerPoint-nya. Nah, di situ poin intinya ya. Nanti setelah ini kalau Ray mau tanya silakan, kita bahas dulu teorinya. Oke, dasar-dasar K3. Jadi kita lihat dulu nih, sejarah K3. K3 itu kepanjangannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya. K3 ini sudah ada sebenarnya ya, semenjak ya zaman dulu lah. Seperti kita ketahui pada waktu pembangunan piramid ya, di kerajaan Mesir kuno, itu para pekerja itu jumlahnya ribuan. Dan ya tentunya banyak yang terluka, ya banyak yang sakit. Nah, penguasa waktu itu menyediakan dukun-dukun ya, istilahnya namanya dukun waktu itu. Jadi mereka mengobati dengan bahan-bahan herbal, ya, bahan-bahan tumbuhan bagi yang luka, dan kemudian yang sakit ya diberikan obat-obat herbal juga. Ya itu sebenarnya konsep K3 ya. Mereka juga sudah melakukan pencegahan kecelakaannya dengan berbagai macam, kalau yang sekarang kita sebut alat pelindung diri. Ya, ada APD-APD yang walaupun masih bentuknya kuno, yang mereka sudah terapkan ya untuk melindungi para pekerja supaya tidak cedera, ya, tidak sakit. Nah, itu konsep-konsepnya sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Lalu kalau yang sudah cedera, bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, sama seperti K3 sekarang ya. Jadi pencegahan, pencegahan, kalaupun pencegahan itu gagal, ya, terjadi masalah, insiden, nah bagaimana penanggulangannya dan pengendaliannya. Itu konsep K3 juga ya, yang sekarang. Cuma, K3 waktu itu belum resmi. Kenapa belum resmi? Jadi belum secara sah dinyatakan bahwa ini loh, kita akan melakukan proteksi, inilah hak kalian. Jadi hanya berdasarkan penguasa waktu itu ya oke, supaya pekerjaan nggak terganggu, mereka akan sediakan tabib-tabib ya atau dukun yang akan mengobati atau kemudian
sedikit alat-alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, yaitu berdasarkan pertimbangan daripada penguasa, ya. Jadi bukan karena memang aturan tertulis. Ya, jadi kita lihat ya, suatu aturan tertulis berarti itu memang benar-benar menyatakan hak dari pekerja, ya. Ya pada waktu buruh-buruh yang membangun bangunan piramid. Jadi nggak ada hak tertulis seperti itu bahwa mereka akan diberikan perlindungan dari kecelakaan dan juga sakit. Nggak ada, hanya kebijakan, ya. Jadi beda kebijakan dengan aturan, ya, atau hukum. Kalau kebijakan itu hanya berdasarkan pertimbangan daripada penguasa atau pemilik proyek atau pemerintah pada waktu itu. Jadi hanya kebijakan pada waktu itu, ya. Nah, cuman konsep K3-nya sudah ada. Dan kemudian ya kerajaan-kerajaan selanjutnya, ya kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, ya semua konsepnya hampir sama. Mereka sebenarnya menerapkan K3, namun belum official, ya, belum resmi. Kalau resmi itu dinyatakan sendiri oleh undang-undang atau aturan negara. Tapi ternyata nggak ada, jadi mereka hanya berdasarkan kebijakan. Kembali ya kepada kebijakan. Nah, kemudian sejarah terus berlanjut sampai akhirnya pada zaman abad pertengahan, ya. Abad pertengahan itu suatu istilah untuk menyebut bagaimana kebangkitan ekonomi di Eropa. Jadi mereka muncul, ya, pada waktu itu pertama kali munculnya mesin uap ditemukan oleh James Watt, ya, sekitar tahun 1760. Nah, dari penemuan mesin uap ini kemudian orang memanfaatkan, ya, untuk membuat mesin-mesin, ya, dengan tenaga uap. Juga kapal-kapal besar, ya, dengan bermesin uap muncul, ya. Sampai akhirnya yang terakhir itu Titanic. Nah, mesin uap pada waktu itu masih kebanyakan masih manual banget, ya, karena baru pertama ditemukan, tapi sudah cukup mumpuni untuk menggerakkan mesin-mesin. Jadi dengan tenaga uap digerakkan mesin-mesin dan muncullah pabrik-pabrik, ya. Pabrik-pabrik garment, tekstil yang pada waktu itu, ya, yang kemudian mempekerjakan pekerja hingga ratusan bahkan ribuan orang. Lalu mulailah terjadi insiden, ya, terjadi kecelakaan, dan kemudian pemilik pabrik ya bilang, kalian berobat sendiri, kalian digaji, gitu kan. Karena pada waktu belum ada regulasi yang mengatur tentang hak pekerja. Dan akhirnya pekerja ya terpaksa mengeluarkan uang, dan akhirnya gaji yang mereka dapatkan hanya kebanyakan habis hanya untuk berobat, ya, bagi yang kebetulan sial terkena insiden atau terkena sakit. Pada waktu itu juga belum ada aturan soal jam kerja, sehingga pekerja ada yang bekerja hingga 16 jam, 18 jam sehari, dan ini tidak seimbang, ya, untuk kesehatan. Dan akhirnya banyak yang jatuh sakit, ya, karena kelelahan. Pada waktu itu juga masih banyak mempekerjakan pekerja anak-anak, ya, umur 14 tahun yang seharusnya anak-anak itu bersekolah, mereka malah dipekerjakan di pabrik-pabrik dengan tenaga upah yang sangat murah. Dan akhirnya rakyat pun mengeluh kepada pemerintah, ya. Jadi pada waktu itu pabrik-pabrik yang banyak muncul itu kebanyakan di Inggris dan di Prancis. Nah, jadi mereka mengeluh kepada pemerintah, dan akhirnya pemerintah mendengarkan keluhan mereka dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Ya, jadi uh, parlemen ya di Inggris dan Prancis kemudian mengeluarkan undang-undang, yaitu yang melindungi dan memproteksi hak-hak dari para pekerja. Kemudian dilaranglah pekerja anak-anak ya, minimal usia 18 ya baru boleh dipekerjakan. Kemudian eh, keselamatan dan kesehatannya itu harus diproteksi dan dilindungi, dan itu kewajiban daripada employer ya atau pengusaha atau pemilik pabrik-pabrik. Nah, inilah secara ofisial ya munculnya K3. Secara unofficial ya, atau tidak resmi dari dulu sudah ada, tapi secara resminya baru setelah pada abad pertengahan ya munculnya pabrik-pabrik ya karena penemuan mesin uap, dan secara resmi negara seperti Inggris dan Prancis mengeluarkan peraturan untuk melindungi para pekerja. Hak-hak mereka akan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kemudian hak-hak sebagai tenaga kerja, pengupahan, dan sebagainya. Nah, kita fokus pada K3-nya aja. Dan kemudian hal ini menjalar ke Belanda. Ya. Kita tahu Belanda waktu itu masih menguasai perdagangan di Indonesia. Kita bisa katakan mungkin sedikit menjajah ya, karena mereka benar-benar menguasai ya sampai ke pemerintahannya lah. Padahal waktu itu sebenarnya tujuan mereka adalah berdagang, sehingga mereka mendirikan VOC ya, suatu institusi untuk perdagangan. Mereka membeli dari petani-petani di Indonesia ya dengan harga murah, dan kemudian membawanya ke Eropa dan menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, Belanda kan lalu mengadopsi regulasi tentang undang-undang ketenagakerjaan ini, dan kemudian diaplikasikan di Indonesia ya, negara yang tanda kutip ya mereka jajah itu maksudnya. Lalu keluarlah undang-undang ya namanya VR 19110. Nah, inilah undang-undang ketenagakerjaan yang di dalamnya juga terdapat mengenai hak para pekerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, setelah Indonesia merdeka, Parlemen Indonesia atau DPR itu merevisi ya VR 1910 ini, dan kemudian menerbitkan yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Alasannya adalah undang-undang ini produk kolonial ya, dan kemudian VR 1910 lebih bersifat represif ya, terlalu memaksa seperti konsep Belanda ya, terlalu keras. Jadi nggak cocok, nggak sesuai dengan budaya di negara kita gitu. Jadi direvisi. Keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 1970. Sehingga tanggal 12 Januari 1970 ini diperingati sebagai hari lahir K3 di Indonesia. Dan selama sebulan diperingati sebagai bulan K3 ya, dari 12 Januari sampai 12 Februari. Itu diperingati menjadi bulan K3. Diisi dengan seminar-seminar ya, perlombaan-perlombaan K3 ya, atraksi-atraksi K3. Nah, itu untuk memperingati hari lahir K3 ya. Dan sekarang terus berjalannya bulan K3 setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Jadi tema bulan K3 juga ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan K3 juga dibuat lambangnya ya. Lambangnya itu ya seperti lambang yang di training lah ya, yang ada 11 gerigi itu melambangkan 11 bab daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kemudian warna hijau itu melambangkan warna damai, aman, selamat. Putih di tengahnya ya menutupi lambang itu adalah artinya semuanya dijalankan dengan niat yang tulus dan suci. Itu arti lambang K3.
Nah, jadi sebagai orang officer harus tahu ya Berarti tiga unsur sejarah. apa ya? Ya, Berarti ada tiga unsur yang tiga unsur lambang itu tadi yang ada 11 itu meliputi 11 bab. Hijau berarti damai, putih berarti suci itu tadi ya. iya betul. Nah, jadi itu juga yang 11 gerigi itu kan gerigi itu melambangkan industri ya. Nah, Jadi kayak roda gear gitu itu melambangkan industri. Jadi K3 ini diterapkan dalam dunia industri. nah. Nah, kita tahu industri sendiri macam-macam kan, ada industri migas, industri pertambangan, ada industri perbankan, ya perbankan juga termasuk industri. Ada industri manufaktur. Jadi industri adalah bagaimana mengolah barang atau jasa menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat, itu namanya industri. Nah, jadi K3 ini digunakan dalam dunia industri ceritanya. Ya, itulah sedikit mengenai sejarah K3 ya. Jadi setiap orang K3 harus mengetahui ya bagaimana asal mula sehingga K3 ini muncul dan ada di tanah air. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu sendiri judulnya sebenarnya bukan K3 tapi K2 ya. Keselamatan kerja. Tapi di dalamnya ada juga kesehatan kerja ya. Jadi cukup banyak mengenai pengaturan mengenai kesehatan kerja. Nah, kata K3 sendiri baru muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 73. Itu mengenai pengaturan K3 di pertambangan. Jadi itulah pertama kali istilah K3 itu muncul. Dan sampai sekarang istilah K3 ini tetap dipakai. Nah, kita lihat dulu apa itu K3 ya. Apa itu K3? Nah, K3 itu sebenarnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, itu kepanjangannya. Keselamatan kerja itu bisa masuk kepada bagaimana eh, peralatan-peralatan, mesin-mesin, ya, bangunan, lingkungan kerja itu harus berada dalam kondisi selamat ya, supaya kita tetap bisa berproduksi bagi perusahaan. Kalau perusahaan tidak berproduksi, tidak akan mendapatkan hasil dan tidak akan mendapatkan profit. Sedangkan perusahaan harus mendapatkan profit untuk membayar gaji tenaga kerja dan kemudian biaya-biaya lainnya ya, biaya pemeliharaan mesin-mesin ya, dan kemudian biaya-biaya lainnya. Jadi harus dipelihara nih mesin-mesin, bangunan ya, segala macam lingkungan sekitar mesin itu. Itulah namanya keselamatan. Keselamatan juga bisa untuk memproteksi tenaga kerjanya ya, supaya tidak cedera ya, tidak cedera dan tidak mengalami fatality. Ya, itu konsep keselamatan. Jadi keselamatan bisa masuk kemana-mana ya, bisa peralatan, bahan kerja, bangunan ya, bisa lingkungan kerja dan juga ke manusianya. Sekarang kita lihat kesehatan. Kesehatan itu berarti hanya untuk makhluk hidup ya, sehat. Karena sehat itu berusaha memproteksi atau arti tidak adanya penyakit ya, yang dapat menimbulkan gangguan pada tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Kalau dikatakan sakit berarti ada gangguan daripada tubuh dan fungsi-fungsi dari tubuh makhluk hidup tersebut. Ya, jadi kesehatan hanya untuk makhluk hidup. Karena apa? Karena benda-benda mati tidak memerlukan kesehatan. Karena mereka benda mati. Jadi kesehatan itu hanya untuk kehidupan, makhluk hidup. Nah, karena K3 dihubungkan dengan kata sambung dan, artinya apa? Artinya duanya saling berhubungan erat ya. Yang ada di keselamatan ada juga di kesehatan. Kalau yang ada di keselamatan tidak ada di kesehatan, berarti itu nggak akan termasuk karena kata hubungnya dan. Beda kalau kata hubungnya or atau. Nah, jadi karena pakai kata hubung dan, kita lihat yang ada di kesehatan hanya manusia. Berarti hanya di keselamatan juga ada manusia, tapi ada juga bangunan ya, peralatan, bahan kerja, lingkungan kerja. Nah, jadi yang ada di keselamatan dan kesehatan hanya manusia. Berarti K3 itu hanya untuk
proteksi terhadap manusia. Ya, ingat ya. K3 hanya untuk manusia. Kecuali kalau dibilang K2 atau keselamatan kerja, itu bisa masuk ke semuanya. Oke, kemudian maksud dan tujuan K3 adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja dan orang lain yang berada di area kerja tersebut. Ya, dengan cara mengidentifikasi bahaya dan resiko, kemudian mengendalikan bahaya dan risiko tersebut ya, sehingga bahaya dan risiko tersebut tidak sampai terpapar kepada para pekerjanya yang dapat menyebabkan insiden atau penyakit akibat kerja. Ya, itulah kira-kira maksud dan tujuan K3. Nah, K3 ini sendiri kalau diserahkan kepada pengusaha pasti akan bilang, well, oke. Tapi dalam pelaksanaannya pasti nggak akan mereka laksanakan. Kenapa? Karena K3 itu ada biayanya. Dan bagi para pengusaha, mereka selalu pakai prinsip ekonomi ya. Dengan usaha sekecil-kecilnya menghasilkan hasil sebesar-besarnya. Karena pengusaha akan lihat ya, akan analisa. K3 ini nggak akan juga langsung ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi insiden, enggak. Probabilitasnya sangat kecil ya, sehingga mereka pikir ya udah ditunda dulu, beli APD ya, sistemnya belakangan dulu, dan pasti juga nggak akan terjadi insiden tiba-tiba. Nah, pasti akan kayak gitu. Oleh karena itu, K3 tidak dijadikan himbauan, tidak dijadikan standar. Kalau standar itu kan perusahaan boleh menerapkan, boleh enggak. Kalau perusahaan mau lebih bagus, ya akan menerapkan. Tapi ujung-ujungnya akan ada budget, biaya. Nah, makanya K3 itu dibuat dalam bentuk hukum. Kalau hukum itu bersifat memaksa, ya. Kalau tidak dilakukan sesuai dengan hukum tersebut, maka akan ada sanksi. Ya, jadi karena sanksi inilah maka pengusaha mau nggak mau, suka tidak suka, wajib menerapkan K3. Jadi itu kenapa K3 dibuat dalam produk hukum ya, bukan standar, bukan himbauan. Kemudian manfaat K3 dalam industri. Ya, kita tahu industri ini ada yang industri berisiko tinggi ya, seperti industri migas dan juga pertambangan. Makanya migas dan pertambangan ini diberikan hak khusus untuk mengelola K3-nya ya. Itulah tadi PP nomor 19 tahun 73. Jadi dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 73, industri pertambangan dan industri migas itu diberikan hak khusus mengelola K3-nya. Jadi mereka bisa bikin regulasi-regulasi K3 sendiri. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70, pemegang atau pengelola regulasi K3 di Indonesia adalah sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi dengan PP nomor 19 tahun 73, maka diberikan hak khusus kepada pertambangan dan migas karena mereka memiliki bahaya dan risiko yang tinggi ya dalam industri mereka. Lalu K3 dalam industri migas lebih lanjut diatur dalam PP nomor 11 tahun 79 ya. Dan untuk pertambangan sendiri, kemudian ini lebih berkembang lagi. Sekarang regulasi-regulasi K3 di pertambangan cukup banyak. Yang dulu yang terkenal itu adalah Kepmen 555 ya, untuk K3 pertambangan tahun 95. Tapi kemudian sekarang sudah direvisi dari Kepmen 1827 tahun 2018. Itu tentang kaidah pertambangan yang baik, dan di situ di lampiran kedua ya kalau nggak salah atau ketiga itu mengenai ada keselamatan pertambangan. Ya. Jadi semuanya mengatur mengenai K3 pertambangan juga di situ ya, karena keselamatan pertambangan itu ada dua komponen, keselamatan operasional pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, KO dan K3 pertambangan. Ya, itu ya untuk pertambangan dan migas, karena mereka potensi bahayanya besar.
Lalu kalau yang industri lainnya, industri manufaktur. Jadi industri manufaktur ya cukup besar juga, tapi tidak sebesar resiko yang ada dalam pertambangan dan migas. Dan mereka makanya kebanyakan hanya follow, mengikuti daripada regulasi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk di sini industri perkebunan ya, itu murni pure mengikuti regulasi Kementerian Ketenagakerjaan. Dan juga industri-industri lain, industri perbankan, ya, rumah sakit dan sebagainya, semuanya masuk ke dalam regulasi atau mengikuti regulasi Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, regulasi Kementerian Ketenagakerjaan dalam K3 sendiri juga diadopsi oleh industri pertambangan dan migas ya. Semuanya, cuman mereka punya tambahan lah istilahnya, nah gitu ya. Jadi bukannya nggak diikuti semuanya. Cuman mereka punya tambahan untuk mengakomodir ya bahaya dan resiko yang tinggi yang ada di industri mereka. Ya itu nanti semua diterapkan ya. Seperti contohnya Kemenaker Permen nomor 4 tahun 80 tentang alat pemadam api ringan APAR. Semuanya juga menerapkan ya, semua bangunan ya, bangunan di hotel segala macam semua memasang APAR ya sesuai dengan Permen nomor 4 tahun 80. Kemudian semuanya juga mengikuti Permen nomor 2 tahun 83 tentang sprinkler ya, dan alarmnya. Rata-rata di bangunan-bangunan tinggi, hotel ya, bangunan gedung, mall, segala macam, itu semua menerapkan sesuai dengan Permenaker itu. Lalu Permen nomor 15 tahun 2008 ya, tentang P3K dan kotak P3K, semua juga ikut regulasi itu. Lalu Permen nomor 8 tahun 2010 tentang APD ya. Semua industri ya, termasuk pertambangan, migas, manufaktur, perkebunan, semua juga menerapkan regulasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan regulasi Kemenaker. Lalu banyak semua regulasi Kemenaker lainnya yang semuanya diterapkan juga dalam industri-industri termasuk industri pertambangan dan migas. Jadi itulah manfaatnya untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meminimalisir angka kecelakaan kerja di industri, maka program-program K3 itu wajib diterapkan. Lalu kita lihat K3 ini pekerjaannya juga kan punya keluarga ya, entah itu yang belum menikah, punya orang tua ya, punya adik, kakak, maka mereka bisa menularkan ilmu K3 ini dalam kehidupan keluarga. Ya, contohnya seperti bagaimana P3K ya menolong orang, memberi pertolongan pertama, lalu kemudian bagaimana proteksi bahaya listrik, bahaya kebakaran. Nah, itu mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga dan akhirnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada manfaatnya juga K3 ya untuk kehidupan masyarakat ya. Nah, untuk penerapan K3 sendiri di tempat kerja, itu pemerintah sudah mengatur dengan lebih rinci mengenai dengan dikeluarkannya sistem manajemen K3. Jadi untuk penerapan yang lebih rinci, dikeluarkanlah sistem manajemen K3. Nah, sebenarnya tanpa sistem juga K3 ini bisa diterapkan. Tapi untuk perusahaan kecil. Kalau perusahaan sudah besar, itu akan sangat sulit ya, karena perusahaan besar itu sudah aktivitas kerjanya sangat kompleks, pekerjaan sangat banyak ya, bahaya dan resikonya beragam, sehingga semua keragaman dan kompleksitas itu semua disatukan dalam satu sistem, sehingga pengelolaan dan penguasaannya akan lebih mudah. Jadi maka pemerintah pertama kali mengeluarkan sistem manajemen K3 itu dengan Permenaker nomor 5 tahun 96. Lalu kemudian pemerintah merevisi dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya. Karena kalau pakai Permenaker nanti tambang dan migas nggak akan mau ikut. Karena mereka K3-nya berdasarkan PP ya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PP itu lebih tinggi daripada peraturan menteri. Dan kenyataan memang demikian.
SMK 3 berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 96 itu sangat sedikit diterapkan oleh industri migas dan industri pertambangan. Tapi semenjak dikeluarkan PP nomor 50 tahun 2012, ya, itu pertambangan dan migas itu benar-benar menerapkan. Ya. Dan walaupun pertambangan sudah membuat SMKP juga, tapi mereka juga nampaknya sebagian perusahaan tambang juga menerapkan SMK 3 jadi double. Oke, jadi untuk penerapan K3 tempat kerja, ya itu diterapkan sistem, jadi dengan sistem diaturlah sumber-sumber dayanya. Yang terpenting adalah sumber daya manusianya ya, yang akan mengelola semuanya, sehingga mulai mengelola peralatan, bahan kerjanya, dan kemudian metode kerja, ya lingkungan kerja, ya semuanya diterapkan dalam satu sistem ya, sehingga mudah untuk penerapannya, karena secara sistematis sudah diatur ya. Jadi sistem manajemen K3 itu sudah diberikan gratis ya, tinggal diterapkan saja. Terdiri atas 5 elemen penerapan ya, yaitu kebijakan, kemudian perencanaan, penerapan, lalu pengukuran dan evaluasi, dan terakhir tinjauan. Tapi dalam audit itu elemennya beda lagi ya, ada 166 kriteria audit. Nah, itu yang sebenarnya membingungkan ya untuk SMK 3. Ya, namun SMK 3 ini sangat membantu ya, sehingga K3 ini akan mudah diterapkan ya dengan adanya sistem manajemen K3. Oke, itu sekilas kita sudah bahas mengenai K3 ya, sejarah dan latar belakangnya dan kegunaannya. Sekarang kita lihat hazard. Hazard ini adalah sumber bahaya. Contohnya bahaya listrik ya, sumber bahayanya mungkin colokan listrik ya, atau panel listrik. Jadi di mana ada sumber listrik. Kemudian hazard ya, sumber bahaya. Lalu bahayanya adalah pada bahasa Inggris itu danger ya. Jadi adanya bahaya karena adanya sumber bahaya. Nah, apa itu bahaya? Bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian sini bisa kerugian harta benda, bisa kerugian kecederaan ya, fatality atau sakit. Itu kerugian. Ya. Kalau cedera ya kerugian bagi perusahaan atau bagi tenaga kerjanya. Bagi perusahaan mungkin tenaga kerjanya nggak akan bisa bekerja dengan maksimal. Lalu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Nah sebenarnya kalau kita bicara potensi ini akan menimbulkan berbagai tafsir ya. Makanya kalau yang namanya bahaya ini masih bersifat tafsir. Jadi banyak orang opininya beda-beda ya tentang bahaya. Sudut pandangnya beda-beda. Itu namanya penafsiran. Nah, ini bahaya dan danger ya. Bahaya dan danger ada karena adanya sumber bahaya atau hazard. Nah, sekarang kita lihat resiko. Resiko adalah dampak dari adanya bahaya. Sehingga risiko ini lebih fokus ya. Sudah lebih mengarah daripada risiko ini lebih sedikit menimbulkan tafsir. Kalau bahaya kan terlalu banyak penafsiran ya. Karena orang dengan opininya masing-masing. Tapi risiko ya hampir sama semuanya ya. Dampak dari bahaya. Kalau orang melihat bahaya sudut pandang beda-beda. Oh ini nggak bahaya. Oh ini bahayanya begini. Oh ini bahayanya begini. Tapi kalau resikonya ya hampir satu tafsir ya. Makanya kalau bahaya itu akan susah untuk dievaluasi dan dianalisa, apalagi dinilai karena terlalu banyak tafsir. Kalau resiko ya sudah mengarah kepada satu arah, sehingga resiko inilah yang mudah untuk dianalisa dan dinilai ya,
Sehingga istilahnya ada IBPR, identifikasi bahaya, penilaian resiko. Jadi bahaya cukup diidentifikasi, ada nggak bahaya gitu. Yang dinilai bukan bahaya, tapi resiko. Makanya kalau ada yang masih menilai bahaya, bahaya tinggi, bahaya rendah, itu salah kaprah menurut saya. Jadi yang kita lakukan penilaian adalah resiko ya, resiko tinggi, resiko rendah. Nah, cuman kan dalam dunia K3 juga masih banyak yang begitu ya. Bahaya tinggi, bahaya rendah. Bahaya itu multitafsir ya, sehingga akan susah untuk diklasifikasi. Nah, resiko inilah yang sudah lebih mengarah kepada satu tafsir, sehingga akan mudah untuk dilakukan klasifikasi gitu. Aman atau safe artinya resiko sudah terkendali semuanya ya. Jadi sebagai K3 Anda harus bisa untuk identifikasi bahaya ya. Karena tahu dulu bahaya baru kita bisa menilai resikonya. Nah, kalau sudah kita nilai resiko dan kemudian kita kendalikan resikonya, maka tempat kerja itu artinya aman atau selamat. Inilah tujuan K3. Kalau sudah aman dan selamat, tinggal monitoring ya atau inspeksi berkala. Itu konsepnya ya. Lalu kalau tidak dimonitoring, mungkin bisa timbul lagi bahaya dan risiko baru yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan atau eksiden atau insiden. Nah, kecelakaan itu adalah definisinya peristiwa yang tidak dikehendaki atau tidak diharapkan ya, yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan tidak diharapkan dan tidak direncanakan. Kalau peristiwanya dikehendaki berarti bukan insiden atau kecelakaan, tapi itu namanya kriminal, ya, kriminalitas. Nah, itu ranahnya ke polisi nanti ya. Nah, untuk eksiden dan insiden ini sebenarnya istilah dalam bahasa Inggris. Kalau eksiden itu lebih mengarah kepada kecederaan orangnya. Kalau insiden ini lebih kepada kerusakan harta benda atau suatu peristiwa kecelakaan yang sudah skalanya sangat besar. Disebut insiden. Kalau near miss incident ini adalah nyaris celaka. Jadi contoh, kita terpleset, terjatuh tapi nggak cedera, itu namanya near miss. Kalau ada orang jatuh dari ketinggian 100 meter dan nggak cedera, itu near miss juga, tapi nggak mungkin ya 100 meter. Kalau dalam ketinggian 2 meter mungkin jatuh tanpa cedera, itu namanya near miss. Kalau 100 meter nggak ada mungkin yang, bahkan yang kemungkinan hidup juga kecil ya. 100 meter ya pasti mati semua kalau jatuh. Nah, jadi near miss incident itu artinya mengalami celaka atau hampir celaka. Ya. Kalau dia mengalami celaka tapi nggak ada cedera ya sama sekali, itu namanya near miss incident. Selanjutnya ada teori-teori dari S.W. Henry. Sebenarnya boleh mau nanya nggak, Pak? Nanti aja, dicatat aja dulu ya pertanyaannya. Nanti diselesai kita bahas. Ya, dicatat supaya nggak lupa. Oke, ini S.W. Henry adalah seorang pegawai asuransi. Seorang pegawai asuransi hidup di tahun 1925, dia mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian mengenai kecelakaan kerja. Karena perusahaan asuransi tempatnya bekerja mau bermain di industri pertanggungan ya untuk kecelakaan kerja. Maka dilakukan penelitian dulu nih. Karena untuk menentukan berapa premi ya, berapa apa yang harus mereka bayarkan kalau terjadi kecelakaan. Nah, hitung-hitungannya mereka masih belum jelas, makanya harus melakukan penelitian. Jadi ditugaskanlah seorang keturunan Jerman namanya S.W. Henry. Ya, perusahaannya di Amerika ya. S.W. Henry, dan
dia melakukan penelitian selama 5 tahun ya, dari tahun 1925 sampai 1930. Dia banyak mewawancarai ya para pengusaha, para manajer, perusahaan-perusahaan besar, sehingga setelah 5 tahun dia melakukan penelitian, maka dia mengeluarkan beberapa teori. Nah, teori yang pertama dikeluarkan adalah teori gunung es atau fenomena gunung es. Jadi fenomena gunung es ini maksudnya, jadi kalau di Laut Utara di Atlantik itu kalau musim-musim dingin ya, musim dingin kalau di belahan bumi utara itu antara bulan Desember sampai bulan April. Jadi biasanya kalau musim dingin itu ada es-es yang terapung. Nah, es-es yang terapung mungkin pecahan daripada daratan es ya. Suka disebut iceberg ya atau gunung es. Gunung es ini terlihat kasat mata itu bentuknya nggak begitu besar. Walaupun arti kata nggak begitu besar ini ya sama seperti kapal Titanic gitulah ya. Tingginya sekitar gitu. Itu sebenarnya cukup besar juga. Nah, itu yang terlihat ya. Cuman kalau dibandingkan yang tidak terlihat ya, atau bagian bawahnya yang tertutup oleh lautan, itu bagian yang tidak terlihat itu jauh lebih besar. Kalau dibuat angka perbandingan itu bisa 1:53 ya. Jadi kalau yang terlihat itu 1, yang tidak terlihat itu 53 kali lebih besar gitu. Nah, ini untuk menggambarkan ya, bahwa kalau terjadi kecelakaan kerja, sebenarnya biaya yang terlihat itu kecil, tapi yang tidak terlihat itu sangat besar. Makanya ini harus diketahui oleh para pengusaha, sehingga mereka akan berusaha sedapat mungkin untuk menghindari kecelakaan. Karena biaya cost dari kecelakaan itu sangat besar. Makanya dengan menerapkan K3, itu sebenarnya suatu hal yang bijaksana, sehingga untuk mencegah kecelakaan. Kalau sampai terjadi kecelakaan, costnya akan sangat besar. Yang terlihat aja sudah cukup besar ya, umpamanya biaya cost yang terlihat itu bisa, ya anggaplah umpamanya 10 juta. 10 juta ya untuk korban atau peralatan yang rusak. Nah, yang tidak terlihat itu 53 kali lipat atau 530 juta. Ya. Ini sangat besar. Itu kalau kecelakaan terlihat 10 juta. Kalau kecelakaan terlihat 100 juta, maka itu bisa 5,3 miliar ya kerugian daripada perusahaan. Jadi, ini bukan hitung-hitungan sembarangan, melainkan suatu penelitian dari S.W. Henry ya. Dia sudah meneliti berbagai perusahaan ya yang mengalami kecelakaan, dan akhirnya keluarlah angka seperti itu. Jadi kerugian-kerugian yang tidak terlihat itu seperti brand image ya, izin ditangguhkan oleh pemerintah, izin dicabut ya, dan kemudian hilangnya investor dan sebagainya. Ini kerugian yang sangat besar, dan itu harus disadari oleh para pengusaha. Kemudian teori selanjutnya adalah teori piramida kecelakaan. Jadi piramida kecelakaan ini maksudnya bentuk segitiga ya. Dan ini maksud S.W. Henry adalah bahwa suatu kecelakaan fatality ya itu tidak terjadi begitu saja, melainkan sudah merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian telah terjadi sebelumnya. Nah, makanya disusun piramida ya. Di atasnya paling ujung yang kecil, yang lancip, itu satu fatality. Kemudian di bawahnya mungkin 10 insiden besar. Lalu di bawahnya lagi 30 insiden kecil. Kemudian di bawahnya lagi 60 near miss atau 300 near miss. Dan kemudian paling bawahnya yang cukup besar
itu 6.000 unsafe act, unsafe condition. Atau 6.000 perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi menurut S.W. Henry, dengan teori piramida kecelakaan ini, dia ingin menjelaskan bahwa sebenarnya satu fatality ya, fatality itu istilah untuk menyebut cacat tetap ya atau meninggal dunia ya si korban. Satu fatality itu tidak terjadi begitu saja, tapi sudah merupakan akumulasi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, peristiwa-peristiwa itu seperti 10 insiden besar, 30 insiden kecil, 300 near miss, dan kemudian 6.000 perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Unsafe act dan unsafe condition. Ini artinya S.W. Henry ingin menjelaskan bahwa satu fatality itu semuanya disebabkan karena perilaku dan kondisi tidak aman di tempat kerja. Jadi kalau kita biarkan itu semua, maka itu akan berkembang akhirnya menjadi 300 near miss, ya, 30 insiden kecil, dan 10 insiden besar, dan akhirnya 1 fatality. Nah, ini teori piramida kecelakaan. Dan kemudian teori yang terkenal daripada S.W. Henry adalah teori domino. Jadi di teori domino ini S.W. Henry menggambarkan ada 5 domino. Domino yang kelima adalah kerugian akibat kecelakaan. Domino yang keempat itu kecelakaan itu sendiri. Domino yang ketiga penyebab langsung dari kecelakaan, yaitu unsafe act, unsafe condition. Domino yang kedua penyebab dasar dari kecelakaan, yaitu faktor manusianya atau faktor pekerjanya dan faktor pekerjaannya ya. Dan domino yang pertama ini faktor manajemen. Ya, itu berupa mungkin penyediaan peralatan, metode, dan kemudian pengawasan daripada manajemen. Jadi dari teori domino ini, kembali penegasan daripada S.W. Henry, bahwa penyebab langsung kecelakaan itu adalah perilaku-perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman dari pekerja. Jadi kalau kita menghilangkan perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman, ya, menurut teori piramida dan teori domino, maka pasti tidak akan ada kecelakaan. Nah, ini kemudian yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti ExxonMobil, ya, salah satu perusahaan besar di industri migas. Mereka menciptakan satu konsep namanya behavior based safety, artinya budaya keselamatan, ya. Budaya K3 lah gitu. Jadi dengan berbudaya K3, ya, ini akan menghilangkan perilaku dan kondisi tidak aman. Sehingga tagline daripada ExxonMobil adalah zero accident. Mereka berani buat tagline itu karena mereka yakin ya, dengan konsep behavior based safety atau menciptakan budaya K3, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Karena sudah dibuktikan dengan teori domino dan teori piramida. Nah, untuk teori domino ini dikembangkan oleh banyak ahli ya, menjadi satu teori yang lebih lengkap. Seperti Frank Butt Jr. ya, dan yang lainnya. Kemudian ada FRSR. FR ini frekuensi rate atau tingkat keseringan terjadinya kecelakaan. Dan SR itu severity rate atau tingkat keparahan apabila terjadi kecelakaan. Nah, ini sebenarnya untuk menggambarkan apakah kecelakaan di tempat kerja kita itu naik atau turun ya, karena ini akan dipantau mungkin umumnya setahun sekali, tapi bisa juga dibuat mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali sehingga bisa kelihatan grafiknya. Jadi FRSR ini tidak punya satuan ya angkanya. Ini hanya untuk menunjukkan nanti grafiknya. Rumus dari FR adalah jumlah kecelakaan kerja ya dalam satu kurun waktu, umpamanya setahun, dibagi jumlah jam orang kerja dikali 1 juta.
1 juta itu angka konstanta ya, atau angka tetap. Kalau di Amerika kononnya katanya pakai angka konstanta 250.000. Jadi sebenarnya maksud 1 juta ini 1 juta jam kerja ya. Jadi jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam orang kerja dikali 1 juta. Nah, jumlah jam orang kerja ini kalau dalam hitungan setahun kita pakai standar Kemnaker ya. Standar Kemnaker itu 40 jam per minggu. 1 tahun ada 52 minggu. 2 minggu itu jatah cuti, berarti 1 tahun ada 50 minggu. Sehingga 40 jam kali 50 minggu sama 2.000 jam kerja. Jadi dalam setahun, pekerja itu bekerja 2.000 jam. Nah, kalau seandainya perusahaannya ada 100 pekerja umpamanya, dan kejadian kecelakaan pada tahun itu ada 53. Jadi 53 dibagi 100 kali 2.000 sama 200.000 kali 1 juta. Nah, 50 lah ya supaya gampang hitungnya. 50 kali dibagi 200, 2.000 kali 100, 2 juta ya, sorry. 2.000 kali 100, 200.000 benar. 2.000 kali 100, 200.000 kali 1 juta. Jadi 1 juta ini dibagi 200 dapat 5. 5 kali 50, 250. Nah, jadi dapatnya 250. Nanti kita bandingkan angka tahun lalu umpamanya 270, berarti ada penurunan. Jadi terus ya, dari tahun ke tahun kita akan lihat ya, grafiknya naik atau turun. Nah, kemudian SR seperti rate. Ini tingkat keparahan. Jadi tingkat keparahan kecelakaan kerjanya. Nah, seperti rate ini, jumlah hari hilang dibagi jumlah jam orang kerja dikali 1 juta. Jumlah hari orang hilang itu berdasarkan standar dari Jan Sostek atau BPJS sekarang ya. Contoh, kehilangan sebelah telinga itu 600 hari hilang. Kehilangan jempol bagian ujungnya itu bagian ujungnya 75. Jadi kalau kita hitung aja, kecelakaan itu kalau kematian 6.000 ya. Kehilangan sebelah mata 3.800, kehilangan 2 mata sekaligus dalam satu peristiwa 6.000, sama seperti kematian. Jadi nanti kita hitung berapa jumlah hari hilangnya dibagi jumlah jam orang kerja tadi 100 orang kali 2.000, 200.000 kali 1 juta. Dapatlah SR-nya. Nah, tadi kita sudah bicara resiko. Nah, di sini hierarki pengendaliannya. Kalau hierarki pengendalian kita pakai standar ISO 31000. Yaitu eliminasi yang pertama, lalu substitusi, kemudian kontrol engineering, lalu kontrol administrasi, dan kemudian yang paling terakhir adalah APD. Jadi hierarki pengendalian berarti kita mulai dari yang atas ya. Pengendalian terbaik adalah eliminasi. Nah, kalau eliminasi ternyata tidak bisa diterapkan, kita turun ke bawahnya, substitusi. Substitusi nggak bisa diterapkan, kita ke kontrol engineering. Kontrol engineering nggak bisa, kita ke kontrol administrasi. Kalau kontrol administrasi nggak bisa, ya terakhir pelindungannya hanya tinggal pakai APD. Untuk hierarki pengendalian akan kita bahas lebih lanjut di IBPR ya, atau manajemen risiko. Manajemen K3. Ya tadi ada sistem manajemen K3. Berarti satu sistem ya. Sistem itu berarti sudah dalam standar-standar acuan. Seperti SOP ya segala macam. Lalu standar-standar yang ada, standar internasional. Itu sistem. Nah, kalau manajemen berarti mengelola dan mengendalikan sumber-sumber daya agar efektif dan efisien
untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau manajemen ini lebih bersifat seni ya. Jadi tergantung bagaimana manajernya mengatur sumber-sumber dayanya. Tapi tidak dalam satu sistem. Jadi seni. Makanya kalau manajemen ini akan bergantung kepada orangnya. Kalau orangnya hebat, maka manajemennya bagus. Jadi supaya tidak tergantung orangnya, kita harus buat sistem ya. Sistem itu berupa SOP, segala macam instruksi kerja, ya, kebijakan, itu sistem. Kalau hanya manajemen berarti belum ada sistem. Nah, manajemen K3 ini bisa berarti mungkin departemen HSE, ya. Departemen HSE yang ada di perusahaan, itu udah mengolah sumber-sumber daya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sumber-sumber daya itu bisa para pekerjanya, safety officer, ya, manajer HSE-nya, atau juga peralatan-peralatan safety, alat-alat ukur, dan sebagainya. Kalau sistem K3, itu berarti ya, yang tadi saya bilang tadi, ada acuan-acuan standarnya ya, seperti SOP, ya, dokumentasi, kebijakan, nah itu sistem. Ya, kalau digabung sistem manajemen K3, ya jadilah satu sistem untuk mengolah manajemen K3. Metode K3. Metode K3 ini lebih kepada SOP ya, bagaimana kita membuat SOP, sehingga cara mengerjakan suatu aktivitas kerja supaya aman dan selamat. Dan SOP ini perlu disosialisasikan kepada seluruh pekerja, sehingga mereka benar-benar mengerti bagaimana cara mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan ya dengan aman dan selamat. Program K3. Ya, ini program-program untuk bagaimana mengurangi angka kecelakaan kerja. Seperti ada program umpamanya siapa yang menemukan bahaya, sumber bahaya, itu dapat reward ya, umpamanya dapat sejumlah uang mungkin, atau rice cooker atau segala macam lah, gitu. Nanti diatur aja programnya. Program zero accident ya, jadi setiap hari kalau nggak ada kecelakaan kerja, itu jumlah jam kerja tanpa accident nambah. Jadi kalau tadi ada 100 pekerja, berarti tiap hari nambah 200.000. Nggak ada pekerja, nggak ada kecelakaan, nambah 200.000. Satu hari kan 40 jam, satu minggu. Berarti satu hari dihitung 7 atau 8 jam, tergantung perusahaan apakah 5 atau 6 hari kerja. Jadi kalau 5 hari kerja mungkin 8 jam. Jadi sehari 8, ada 100 berarti 800 ya. Sorry, salah saya tadi. Berarti kalau nggak ada kecelakaan kerja nambah 800. Nah, perusahaan pamer beri target 10 juta jam kerja tanpa eksiden ya. Jadi semua pekerja ini berusaha untuk bekerja sama tidak terjadi insiden sekecil apapun. Itu namanya program K3. Namanya program-program K3 lain bisa dibuat supaya motivasi para pekerja untuk bekerja dengan aman dan selamat itu selalu tinggi gitu ya. Dan petugas K3 atau safety officer. Nah, safety officer ini salah satu sumber daya dalam K3 ya. Mereka inilah yang ujung tombak ya untuk melakukan inspeksi, pengawasan di lapangan, kemudian melaporkan ke manajemen dan sebagainya. Dan dokumentasi K3, biasanya kalau dokumentasi K3 ini berhubungan dengan dokumen-dokumen ya, pencatatan-pencatatan, rekaman-rekaman ya, form-form ya, itu semua berbentuk dokumentasi K3. Biasanya kalau sudah dibentuk sistem, maka pasti ada hubungannya dengan dokumentasi K3 ya. Jadi kita bentuk sistemnya sehingga dokumentasi K3 itu
lengkap ya, ada kebijakan, ada SOP, work instruction, ada manual, ada form-form, ada rekaman-rekaman ya, form yang sudah diisi dan sebagainya. Itu semua akan berguna bagaimana nanti kita untuk melakukan audit ya terhadap sistem K3. Dan peraturan perundang-undangan K3. Jadi tadi saya sudah bilang kenapa K3 dibuat dalam satu produk hukum. Karena kalau dibuat dalam himbauan atau standar, pengusaha nggak akan mau jalankan ya. Karena mereka berprinsip ekonomi. Tapi karena dibuat dalam produk hukum, maka ini bersifat memaksa. Dan sekarang pengawas dinas tenaga kerjaan di setiap provinsi itu sudah dibekali dengan petugas-petugas yang bisa melakukan penyidikan ya. Penyidikan itu untuk membuktikan ya adanya pelanggaran. Pelanggaran terhadap regulasi K3. Dan itu sudah banyak ya direktur-direktur ya perusahaan atau penanggung jawab di perusahaan itu dipenjarakan atau sebagian didenda karena melanggar regulasi K3. Jadi K3 ini semakin serius di zaman Pak Presiden Jokowi karena memang benar-benar kalau dulu mungkin berupa himbauan ya, tapi semenjak Pak Presiden Jokowi jadi presiden, itu benar-benar penyidikan diberdayakan ya. Budget untuk penyidikan juga disediakan ya oleh pusat. Jadi sekarang K3 ini benar-benar menjadi satu produk hukum ya, bukan hanya himbauan lagi. Kalau dulu memang sudah produk hukum, tapi kenyataan di lapangan itu pengawas itu hanya menghimbau, oke, inilah apa yang kurang ya, benerin lah. Kalau sekarang enggak, begitu ada pelanggaran langsung penyidik dipanggil ya, pengawas juga ya, cuman sudah dibekali dengan ilmu penyidikan dan mereka akan menyidik ya. Kalau memang terbukti 2 alat bukti itu langsung diseret ke pengadilan. Oke, ini semua mengenai dasar-dasar K3. Ini baru dasar ya. Nanti materi-materi selanjutnya kita akan bicara lebih detail untuk membekali tiap calon HSE officer ya, supaya mereka bisa bekerja dengan efektif di tempat kerjanya nanti. Oke, sekarang kita buka untuk diskusi. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Right? Sama ini sih Pak, masih bingung sih antara klasifikasi ketika itu dikatakan sebagai risiko dan ketika itu dikatakan sebagai sesuatu yang bahaya. Karena kan masih kalau risiko itu kayak rancu gitu kan. Ya, rancu itu bahaya, banyak tafsir. Umpamanya nyebrang jalan, ada yang bilang, wah bahaya awas, itu bahaya tinggi, banyak kecelakaan. Yang lain bilang, enggak, yang penting nyebrangnya hati-hati. Nah, kan? Itu kan sebenarnya tafsir. Yang satu bilang, wah, ya banyak kecelakaan, yang satu bilang, enggak apa-apa, yang penting hati-hati. Nah, gitu. Tapi kalau resiko, sama-sama mungkin berpikir ya, resikonya nanti cedera berat atau bahkan meninggal dunia, fatality. Dua-duanya pasti ngomong kayak gitu kan. Jadi resiko itu sudah mengarah ke satu titik. Kalau bahaya masih multitafsir. Ya. Karena bahaya itu kan opini. Ih bahaya loh nanti ke situ gini. Wah enggak kamu nih terlalu paranoid umpamanya gitu kan. Jadi beda-beda orang. Tapi kalau resiko, ya kalau terpapar gitu ya resikonya umumnya sama. Kalau kamu umpamanya berantem ya resikonya bonyok pasti kan. Jadi ya udah gitu, atau resikonya ya bisa ditusuk pisau mati dan sebagainya. Kalau resiko itu hampir ke satu titik, jadi opininya hampir sama semuanya. Tapi kalau bahaya itu multitafsir. Kan yang bilang itu nggak bahaya, kamu terlalu takut aja. Nah, gitu loh maksudnya. Sehingga dengan resiko dikatakan hampir satu tafsir, berarti itu akan mudah dianalisis atau dinilai. Oh ini resiko tinggi, resiko rendah. Kalau bahaya tinggi, bahaya rendah. Oh, yang satu bilang nggak bahaya kok. Masa kita klasifikasi kena gitu? Itu maksudnya ya. Jadi kalau bahaya itu masih berupa opini. Opini terlalu banyak. Orang punya opini masing-masing. Tapi
kalau sudah bilang resiko, mereka mengarah kepada satu hal pasti. Ya. Kalau nyebrang jalan ada yang bilang ini bahaya, ini enggak bahaya, ada yang bilang ya yang penting hati-hati. Nah, jadi multitafsir. Tapi kalau ditanya resikonya pasti sama-sama bilang ya. Resikonya ya pasti cedera ya atau mati ya, meninggal dunia. Rata-rata gitu. Jadi resiko itu hampir ke satu titik. Kalau bahaya masih ke multitafsir. Itu maksudnya. Bisa nggak dikatakan sebagai bahwa bahaya itu adalah bentuk lanjutan dari suatu risiko? Enggak. Bahaya dulu ada, baru ada resiko. Kalau nggak ada bahaya, nggak ada resiko. Bagaimana mungkin resiko duluan baru bahaya? Ya, salah ya. Nggak mungkin bahaya lanjutan dari resiko. Bahaya dulu ada, makanya kita identifikasi bahaya, baru kita nilai resikonya. Kita lihat ada nggak bahaya. Gitu. Jadi, resiko itu dampak dari bahaya. Iya benar. Oh iya. Nah, kalau nggak ada bahaya, nggak ada resiko. Paham. Iya, namanya juga belajar kan. Ya, Misalnya gitu. ada apa bahayanya adalah bahaya menyeberang misalnya, risikonya tertabrak gitu kan. Bisa gini. Ya, ada orang bilang bahaya menyeberang jalan itu bahaya menyeberang apa? Bahayanya menyeberang jalan gitu ya. Ya, Menyeberang jalan, risikonya tertabrak. menyeberang jalan mah nggak bahaya. Siapa bilang menyeberang jalan bahaya? Menyeberang jalan bahayanya ketabrak. Resikonya cedera berat atau fatality. Jadi hati-hati ya. Nyebrang jalan itu bahayanya ketabrak. Jadi bukan nyebrang jalan itu berbahaya, enggak. Kalau kita nyebrang jalan di tempat yang sepi, nggak ada orang, ya aman-aman aja. Atau kita nyebrang jalan di jembatan penyeberangan, aman kan? Jadi bukan nyebrang jalannya itu yang bahaya, tapi ketabraknya itu yang bahaya. Nah, gitu. Oh, berarti ada tiga ini dong, ada tiga jenis ya, ada yang aktivitas itu menyeberangnya, hazardnya itu tertabrak, risikonya mati misalnya gitu ya. Ya, ada tiga. Jadi kita harus perhitungkan ada sumber bahaya juga. Hazard ya. Jadi sumber bahayanya adalah kendaraan ya. Nah, bahayanya ketabrak. Resikonya cedera atau mati. Jadi harus dihitungkan. Kalau nggak ada hazardnya, nggak ada kendaraan, ya nggak ada bahaya. Nggak ada bahaya, nggak ada resiko. Nyebrang jalan sambil merem juga nggak akan ketabrak gitu. Nah, gitu ya. Jadi harus perhitungan juga sumber bahayanya, hazardnya. Ada kendaraan berarti ada sumber bahaya. Berarti ada bahaya. Ya. Bahaya ketabrak. Nah, ada bahaya, ada resiko. Ya, bisa resiko cedera atau mati. Paham. So far itu sih yang paling jadi banyak yang jadi perdebatan gitu ya. Ya, karena saya juga sering ngajar orang bilang, wah, ya nyebrang jalan itu bahayanya nyebrang jalan, Pak. Terus resikonya ketabrak. Terus saya tanya, kalau gitu cedera itu atau kematian itu apa dong? Jadi bingung mereka. Jadi nyebrang jalan itu nggak berbahaya ya. Sepanjang pas nyebrang jalan itu ada sumber bahaya. Nah, itu akan timbul bahaya. Sumber bahayanya ada mobil gitu yang lewat. Dan bahayanya adalah tabrak ya, karena mobilnya melaju. Lalu resikonya ya cedera atau fatality. Ya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di HIRA atau manajemen resiko. Ini kan masih dasar-dasar. Konsep dasar-dasar itu artinya mengertilah maksud tujuan K3 itu apa, K3 itu apa. Ya.
kemudian konsep K3, program K3, dan sebagainya. Itu sebenarnya dasar-dasar K3 yang perlu diketahui. Soalnya kalau di dunia konstruksi itu yang permasalahannya itu yang paling jadi perdebatan soalnya Pak. Konstruksi itu bekerja alat-alatnya dan bekerja di ketinggiannya ya. Kalau apalagi bangunan tinggi itu nanti berhubungan dengan scaffolding ya, kemudian dengan tower crane-nya, bahan-bahannya dan sebagainya. Jadi banyak konstruksi itu cukup kompleks gitu. Kemarin kamu nanya ada nggak, kayaknya saya lihat kalau di konstruksi nggak ada. Nanti konstruksi itu jenis khusus sendiri ya. Hari ini kita juga ada K3 konstruksi, tapi nanti sore jam itu materinya. Berarti nanti ini outputnya lebih ke K3 umum dong Pak? Enggak, pokoknya HSE, jadi Health Safety Environment. Jadi mengerti mengenai kesehatan kerja, ya lingkungan, dan juga keselamatan kerja. Kalau K3 umum itu kan program pemerintah untuk supaya orang ngerti regulasi pemerintah. Nah, regulasi K3 juga akan kita pelajari sini ada nanti. Oh. Saya sebenarnya fokusan pengen saya belajar lebih dalam tuh lebih ke konstruksinya sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa. Ya, kalau konstruksi nanti memang spesifik, jadi itu udah masuk ke satu bidang tertentu, makanya kita nggak bahas ini. Kalau ini kan memang umum kita bicarakan mengenai K3 dan lingkungannya. Kalau sudah bicara konstruksi ya spesifik ya ke salah satu ininya, industrinya. Nanti kita akan pecah-pecah lagi, ada K3 pertambangan, K3 migas, K3 konstruksi. Nah, itu sudah spesifik jadinya. Berarti ini kalau ini nanti outputannya ke HSE doang dong? Ya, HSE itu kan bisa untuk mengelola bahaya dan risiko tempat kerja, ya, safety officer. Tapi nanti di sini juga kalau kamu belajar regulasi K3-nya, ya itu mungkin ada regulasi mengenai K3 konstruksi juga. Permen 180 kalau nggak salah, dan ada keputusan bersama Menteri PU dan Menteri Ketenagakerjaan. Oke, jadi sebenarnya ini ada 3 orang, jadi kita nggak apa-apa karena saya udah janjiin ke kamu, jadi kita mulai duluan. Jadi ada 2 orang lagi, mereka baru bisanya tanggal 1 atau hari Rabu ya. Jadi nggak apa-apa kita duluan mengenai materi ini, dan kayaknya hari ini sudah lebih karena saya masih ada training lainnya lagi. Jadi untuk hari ini kita dasar-dasar dulu, besok baru lingkungan. Nah, besok nanti setelah 2 orang bergabung, kita mungkin kalau bisa kita 2 materi gitu ya. Jadi sehari 2, sehingga kita bisa lebih cepat selesaikan. Ya baik Pak. Oke, yang penting materinya dipelajari. Ini sebenarnya masih banyak ya. Materi-materi tambahan dari 30 materi itu. Nanti kita pikirin gimana caranya, apakah saya kirim by Google Drive lagi, kamu download lagi, atau saya kirim flash disknya ya ke alamat kamu, atau gimana, nanti kita lihat aja ya teknisnya. Baik Pak, teknisnya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Oke, nanti besok berapa kita ketemu lagi jam yang sama, kita bahas mengenai lingkungan hidup ya, dasar-dasar lingkungan hidup. Oke, terima kasih Ray atas perhatiannya. Semoga hari ini menyenangkan dan kita ketemu lagi besok. Oke, selamat pagi.